Yang berikutnya, sistem berikutnya adalah pelengkung atau arch. Nah, teman-teman, ini yang ketiga. Sistem berikutnya berbentuk seperti pelengkung atau arch. Nah, ini tipe-tipenya ada macam-macam ya, teman-teman. Ada yang arch-nya benar-benar di atas, ya, artinya kendaraan lewat di sini, di atas lantai, kemudian arch-nya kita ada di sebelah atas, ataupun yang sistemnya di bawah, seperti ini. Jadi arch kita di bawah, kemudian lantai dan beban kendaraan nanti melintasnya di sebelah atas. Ataupun seperti ini, sama. Dia tipenya yang ada di atas, plat lantainya. Ataupun yang semi, seperti ini. Sistem yang setengah ini adalah, atau semi ini adalah plat lantainya dia berada di setengah ataupun di antara ketinggian dari si pelengkungnya. Nah, ini masing-masing memang punya kelebihan kekurangan. Nanti disesuaikan juga dengan kondisi lokasi di area yang kita bangun. Misalkan yang tipe-tipe bawah ini cenderungnya kalau memang dia lokasinya terjal seperti ini. Nah, ini nanti kita punya kekuatan, ataupun di sini kita punya kekuatan, nantinya gaya-gayanya bisa ditransferkan ke tebing ini. Nah, ini cocoknya memang digunakan tipe yang ini. Kalau datar, nah ini cenderungnya nanti digunakannya adalah tipe yang lengkungnya ada di atas. Nah, kalau ini karena kombinasi, ini biasanya yang di antara atau tebingnya tidak terlalu dalam gitu ya. Ini bisa digunakan tipe yang seperti ini. Kita akan lihat, jadi apa itu jembatan balok pelengkung? Dia adalah merupakan jenis struktur yang melengkung dengan abutmen di tiap ujungnya. Beban akan ditanggung pada sepanjang struktur lengkung dan diteruskan ke abutmen pada setiap ujung pelengkungnya. Nah, abutmen ini nanti selain nanti dia menahan beban vertikal, nanti dia juga harus menahan beban horizontal yang memang dia dihasilkan dari beban yang berada di bagian luar. Dalam artian ini adalah beban hidup yang terjadi. Nah, ini saya ambilkan ilustrasi masih dari Ensiklopedia Britannica. Salah satu bentuk dari jembatan pelengkung atau arch, ini jenis yang di tipe bawah. Nah, beban-beban misalkan ada yang lewat di atasnya termasuk beban mati, nantinya dia akan diterimakan melalui ada yang kolom di sini ataupun nanti yang langsung ke struktur pelengkung, dia sebagai beban aksial tekan. Diingat ya, untuk mendesain seperti ini, pelengkung cenderungnya adalah beban aksial tekan. Kalau nanti ada aksial tarik, dikhawatirkan terutama kalau pelengkungnya adalah beton, nah nanti beton ini terjadi retak. Karena beton cenderungnya tidak kuat terhadap retak. Jadi diusahakan nanti gaya-gaya yang bekerja di sini adalah gaya tekan atau compression. Kita coba lihat. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di depan, jembatan pelengkung ini bisa dibagi berdasarkan beberapa kriteria, misalkan konfigurasi lantai. Yang pertama ini kalau dia jenisnya adalah top deck atau lantainya di atas seperti ini ya teman-teman. Jadi lantainya ada di atas, pelengkung kita ada di bawahnya. Ini yang dinamakan top deck. Kemudian lantai tengah atau half truck deck. Nah, ini yang sistem semi tadi. Jadi si lantai berada di tengah-tengah antara ketinggian dari si pelengkung kita. Ataupun yang through atau lantai bawah. Nah, ini yang sistemnya seperti ini. Jadi memang pelengkung ini cenderungnya sebagian besar berada di sisi atas dari lantai kendaraan yang kita rencanakan. Nah, kemudian dari sistem perletakan ini dibagi juga menjadi sistem fix atau kaku. Jadi memang ini ditanam sedemikian rupa, ini fix di kedua ujung perletakan atau abutmennya. Ini fix. Kemudian ada yang to hang atau dua sendi. Jadi di sini diizinkan nanti bergerak secara sendi. Nah, ini nanti harus dibedakan ketika kita akan membuat atau merencanakan mau tipe fix, to hang, ataupun yang ketiga adalah tipe three hang atau tiga sendi. Di sini diberi sendi, di ujungnya diberi sendi, di tengahnya ini juga nanti ada sendi. Nah, tipe sendinya ada macam-macam. Nah, tapi memang yang banyak digunakan adalah tipenya adalah tipe yang seperti ini. Tergantung juga nanti kalau memang jembatan baja biasanya tipenya adalah pakai two hing dan three hing. Nah, kalau yang beton biasanya dia sistemnya adalah fix seperti ini. Oke, kita lanjutkan.
Nah, elemen-elemennya apa saja yang ada di jembatan pelengkung? Nah, ini bisa kita lihat di sini elemen utamanya ada yang pertama tentu saja adalah balok pelengkungnya atau adstripnya. Ini adalah struktur utama yang memang berperan nantinya menerima beban paling besar di sini. Kemudian ada sistem lantai. Nah, deck system di sini. Nah, yang dimaksud deck system di sini nantinya termasuk ada gelagar memanjang ataupun kalau memang ada nanti gelagar melintang. Ini dianggap sebagai sistem lantai, gitu ya. Kemudian ada kolom tegak di sini. Nah, ini kolom-kolom ini memang yang kalau sistemnya dia terpisah, nanti dia akan mentransferkan dari floor sistem ini ke balok pelengkung kita ini. Nah, ini berupa sebagai kolom tegak atau spandrel di sini. Ya, sistemnya. Dan satu lagi adalah nanti sistem perletakan atau abutment. Nah, ini nanti akan menerima beban dari pelengkung ini ke bagian struktur bawah ataupun pondasinya. Satu lagi kadang juga ada di sini adalah pengikat antar balok pelengkung. Kalau memang balok pelengkungnya didesain ada dua, kadang ada yang menyatu dan lain sebagainya. Nah, kalau yang dipisah ini supaya memberikan satu kesatuan biasanya adalah diikat dengan pengikat atau strat gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsepnya untuk desain jembatan pelengkung ini dia selalu berada dalam kondisi tertekan akibat beban-beban yang bekerja. Jadi ini teman-teman diingat ya, bagaimana cara bekerja dari jembatan pelengkung, dia utamanya adalah bebannya ditekan, seperti ini. Nah, kalau kita punya misalkan, kita ambil penggaris, baja, kemudian kita lengkungkan, kita tindih di sini dengan buku ataupun kotak kayu gitu ya. Ketika nanti kita akan berikan beban di atas, beban ini nantinya akan ditransferkan ke kiri dan kanan sebagai beban tekan. Nah, beban tekan ini yang harus kita akomodir adalah kekuatan dari abutment ini. Gitu ya. Ini nanti harus direncanakan selain ini karena bebannya nanti mengikuti garis lengkung yang semisirkular ini, ketika sampai di abutment ada dua reaksi nantinya, yaitu vertikal dan lateral atau horizontal. Nah, ini yang harus direncanakan dalam jembatan pelengkung ini. Kita selain mendesain dari kekuatan arah vertikal adalah nanti kekuatan arah horizontal atau lateral. Ini yang jangan sampai lupa teman-teman. Karena secara natural beban ini nantinya akan ditransferkan dalam arah vertikal dan juga arah lateral atau horizontal. Ini ya perbedaan kalau kita menggunakan dari pelengkung seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya atau yang terakhir adalah sistem kabel. Nah, meskipun nanti sistem kabel ini ada dua, yaitu kabel stay dan juga nanti ada sistem suspension atau gantung. Nah, kita lihat nih, kalau di sistem kabel stay seperti apa, kita akan lihat. Jadi, sorry, ini mungkin salah ya, ini harusnya jembatan kabel stay, ini mungkin judulnya masih suspension, nanti saya koreksi. Nah, ini adalah jembatan dengan bangunan atas berupa gelagar menerus yang didukung oleh tumpuan berupa kabel yang dibentangkan miring dan dihubungkan ke menara sebagai penahan utama. Jadi ingat, jembatan kabel stay ini adalah ada gelagar menerus, ciri-cirinya ya. Kemudian dia dihubungkan oleh kabel, dibentangkan miring ke struktur menara sebagai penahan utama. Ya, ini saya kembali ambil dari ensiklopedia dari Britannica. Bagaimanakah sistem atau mekanisme pembebanan dari suatu jembatan kabel stay? Jadi ini di sini saya punya gelagar. Tentu saja gelagar ini nanti di atasnya ada lantai yang menerima beban lalu lintas, ya. Nah, beban-beban ini nantinya akan ditransferkan atau ditahan oleh si kabel jeruji ini yang arahnya miring, sehingga kabel ini mengalami gaya tarik atau tension. Nah, memang kabel ini lebih cocok atau peruntukannya adalah nanti dia menerima tension karena bentuknya yang kecil dan gaya tariknya yang cukup besar. Di gelagar dan di lantai, karena gelagar atau balok ini ditarik oleh
kabel ke arah menara ini, maka di dalam balok atau gelagar ini nantinya terjadi gaya compression atau tekan. Gitu ya teman-teman. Karena ini ketarik ke sana, maka dia ngompres ke sana, nekan ke sana. Yang sini juga nanti nekan ke arah kiri sini. Nah, kemudian oleh pilar ini, beban-beban tadi nanti akan didistribusikan ke arah bawah, nantinya akan dihitung sebagai struktur bawah reaksi dari pondasinya. Nah, kalau sistem kabel stay-nya ini adalah simetris kiri dan kanan, gaya-gaya horizontal ini nantinya saling meniadakan. Sehingga di sini dan di sini nanti saling meniadakan. Sehingga bebannya nanti yang terjadi adalah beban compression. Tapi kalau tipenya nanti yang tidak simetris, ini harus diperhatikan teman-teman. Untuk mengakomodir gaya horizontal yang terjadi karena ketidaksimetrisan. Nah, biasanya nanti ada di sini diberikan tambahan pilar berupa angkur yang menahan beban horizontal. Nah, kalau dia simetris cenderungnya nanti bebannya saling meniadakan yang arah horizontalnya. Seperti itu. Oke. Nah, tipe-tipe dari jembatan kabel stay ini biasanya dibagi berdasarkan tipikal pilarnya ataupun nanti susunan kabelnya. Nah, di tipikal pilar ini bisa dibagi tipenya ada yang single gitu ya. Jadi si pilonnya itu atau menaranya hanya single seperti ini ataupun double seperti ini. Bentuknya ini jadi kalau kita lihat dari arah depan gitu ya, ini ya, bukan dari arah samping. Ada yang tipenya hanya single, kemudian double kiri kanan. Nah, nanti decknya di sini misalkan atau portal. Portal nanti bisa hanya portal 1 tingkat ataupun portal 2 tingkat. Nah, nanti lantainya di sini, kabelnya berarti arahnya ke sini, ataupun tipenya yang E-shape, bentuk seperti huruf A. Seperti ini juga ada. Ataupun nanti portal itu ada yang kombinasinya juga bentuknya seperti huruf H. Kalau memang portal atasnya tidak ditutup, itu juga bisa seperti itu. Kemudian kalau dari susunan kabel kita lihat, ada yang mono, jadi memang hanya satu kabel seperti ini. Ada yang tipenya fan, ini seperti kipas, jadi ngumpul di bagian pilar sebelah atas ini cenderungnya mengumpul di sini, jaraknya lebih rapat, kemudian disebarkan di lantai ini melebar. Ini yang tipe kipas. Kalau tipe harp atau harpa, ini sama antara distribusi jarak di lantai dengan di pilar, ini cenderungnya sama, jadi dia membentuk seperti harpa. Ataupun kebalikan dari fan adalah star. Dia di atasnya yang didistribusikan secara lebih lebar, kemudian di bawahnya dia ngumpul di sistem lantainya. Ini yang tipe star, seperti ini. Nah, ini nanti pemilihan ini tergantung memang pertama kita akan lihat distribusi bebannya mau seperti apa dan juga nanti dari segi estetik mau kita seperti apa. Apakah bentuknya lebih estetik yang seperti ini atau harpa ataupun bintang nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, saya lanjutkan. Elemen-elemennya apa saja yang ada di jembatan kabel stay ini saya sebutkan elemen utama ya. Yang pertama adalah tentu saja si kabelnya itu sendiri. Ini ya, kabelnya yang dibentangkan miring. Kemudian ada sistem lantai, tentu saja sistem lantai di sini ada plat lantai termasuk nanti dengan gelagar baik melintang dan memanjangnya. Kemudian ada pilar atau towernya di sini. Nah, ini bentuknya tadi yang saya sampaikan bentuk A seperti ini. Kemudian ada pondasi atau struktur bawahnya nanti yang ada di sini. Ini adalah elemen utamanya. Nanti termasuk ada elemen-elemen lain sebagai elemen pendukung. Nah, di dalam jembatan kabel stay disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan main span adalah jarak antara dua pilar utama. Jadi antara pilar sini dan pilar sini ini yang dinamakan main span. Sedangkan sisi sampingnya adalah side span seperti ini. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kalau ditanyakan berapa bentang dari jembatan kabel stay. Nah, ini teman-teman nyebutkannya main span plus side span-nya. Main span-nya berapa, side span-nya berapa. Nah, ini kalau simetris kadang side span ini akan sama kiri dan kanan. Kadang juga ini separuh dari bentang dan main span. Tapi kalau tidak separuhnya berarti nanti biasanya ada tambahan berupa jembatan-jembatan pendekat di sini seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, konsep pembebanannya seperti apa? Nah, ini saya sampaikan dalam menerima beban mati dan beban hidup.
nantinya seperti saya sampaikan tadi ini diterima oleh sistem lantai tadi, plat lantai dan balok-balok yang ada di sistem lantai. Nah, kemudian dari gelagar ini akan sebagian nanti ditahan oleh si kabelnya menjadi gaya tarik. Nah, ini jadi di sini ada beban vertikal tadi, dia akan ditarik ke sana oleh si kabelnya, gitu ya. Menjadi gaya tarik di kabel atau tension. Kemudian karena ini ketarik nanti maka di bagian gelagarnya atau sistem lantainya dia menjadi tertekan ke sana, ke kiri kanan. Gitu ya. Seperti ini, ke arah kiri, ke arah kanan. Ini sama ke arah kanan, ini arah ke kiri. Nah, ini berupa tension ke sana. Nah, nanti di pilar ini akan didistribusikan ke pondasinya atau bagian struktur bawahnya sebagai beban tekan. Jadi ini ya teman-teman, ini ditarik ke sana, kemudian oleh pilar ini nanti ditekan ke bawah. Nah, kita harus hitung nanti adalah reaksi dari si bangunan bawah ini, terutama nanti pondasi yang harus kita siapkan daya dukungnya berapa. Nah, kalau simetris, gaya horizontal ini yang saya sampaikan tadi, cenderungnya saling menghilangkan. Tapi kalau tidak, dia cenderungnya nanti harus kita perhitungkan. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, sistem kabel yang berikutnya adalah jembatan gantung atau suspension. Bedanya apa? Kalau jembatan cable stay tadi adalah bentuknya kabelnya ditarik miring, kalau ini dibentangkan seperti ini, seperti digantung. Jadi nanti kalau sistem yang kabel gantung ini adalah kita membentangkan kabel yang utama ini atau main kabel ini seperti ini, dibentangkan seperti ini, seperti digantungkan. Nah, nanti dibantu untuk menahan beban yang ada di deck ini atau sistem lantai ini dengan kabel vertikal ini yang lebih kecil namanya biasanya disebut hanger. Seperti itu. Nah, kita lihat perbedaannya kira-kira secara mekanisme ataupun jenis terhadap jembatan cable stay seperti apa. Nah, jembatan suspension adalah jembatan dengan bangunan atas berupa gelagar yang digantung. Jadi ini digantung ya. Kalau tadi cenderungnya ditarik oleh hanger vertikal. Nah, ini kabel-kabel kecil ini saya sebutkan adalah hanger vertikal atau mendekati vertikal. Kadang ada juga yang miring, tapi diusahakan adalah dia mendekati vertikal. Dan kemudian digantungkan pada suatu kabel utama melewati menara dari tumpuan satu ke tumpuan lainnya. Jadi ini kabel utama yang dimaksud adalah ini menggantung antara menara satu dengan yang lainnya, kemudian nanti diikat. Nah, bedanya di sini kita harus menyiapkan yang namanya angkur blok. Ya. Kenapa harus disiapkan? Karena nanti di sini ada gaya horizontal yang cukup besar. Kita akan lihat ya, sistematika atau mekanisme pembebanannya seperti apa. Ini yang membedakan dengan cable stay. Oke ya. Ini saya ambilkan dari Ensiklopedia Britannica juga. Nah, ini gaya-gaya dalam yang terjadi pada jembatan suspension atau gantung. Nah, hanger ini tentu saja karena dia menahan beban dari deck ataupun beban lintas yang lewat, dia menerima tarik. Nah, ini nanti ditransferkan ke main cable. Nah, main cable ini karena dia dibebani tarik, dia juga akan ketarik sebenarnya di sini. Dia ketarik atau tension. Nah, ini nanti akan dikumpulkan di pilar menjadi beban tekan ke pondasi ataupun struktur bawah. Nanti yang ke arah angkur ini juga menjadi beban tarik sebenarnya, ketarik. Nah, kita harus menyiapkan nanti angkor ini sebagai reaksi atau perlawanan terhadap beban tarik tadi, gitu ya. Kita lihat. Nah, elemen-elemennya apa di jembatan suspension ini sebenarnya sama pembagiannya. Di sini ada main span atau bentang utama, kemudian ada side span atau bentang samping. Nah, bedanya kalau di cable stay dia tidak ada angkur. Kalau di suspension pasti ada angkur. Salah satu cirinya. Karena untuk menahan beban tarik arah horizontalnya. Gitu ya. Elemennya ada apa saja? Kabel utama atau main kabel ini ya. Kemudian ada kabel penggantung. Ini yang menggantung ini atau hanger. Kemudian ada sistem lantai atau deck. Bisa dengan rangka. Bisa dengan beton bertulang yang menggunakan balok. Balok tadi. Seperti ini, bisa juga sistemnya box baja ataupun box beton bertulang yang namanya di sini adalah sistem lantai. Kemudian ada pilar atau tower atau pylon disebutnya di sini.
Dan kemudian ada blok angkur di kiri dan kanan dan juga nanti struktur bawah berupa pondasinya seperti apa. Oke. Nah, konsep pembebanannya seperti apa, mekanismenya kita lihat bersama-sama. Jadi nanti di awalnya dek ini sistem lantai akan menerima beban baik beban mati maupun beban lalu lintas. Dari situ nanti dia akan ditransferkan nih ke arah hanger atau beban ini akan didistribusikan melalui hanger-hanger ini yang arahnya vertikal. Tentu saja di sini menjadi beban tarik di hangernya. Kemudian nanti didistribusikan kembali ke main cable atau kabel utamanya. Nah, arah pergerakannya seperti ini. Jadi di sini tadi ketarik, dia akan ke sana. Ketarik juga nih. Karena di sini biasanya adalah di fix atau diikat, sehingga ini semacam seperti tertarik ke kiri dan tertarik ke kanan. Jadi ini reaksinya ke sana. Gitu ya. Kemudian dari sini akan dikumpulkan menjadi beban tekan di sini. Di pilar ataupun menaranya. Nah, ini nanti reaksi dari pondasi yang akan kita hitung yang warna merah ini. Nah, yang arah ini tentu saja karena ini bentuknya tidak melengkung gitu ya. Di sini akan terjadi distribusi beban baik arahnya adalah arah vertikal dan juga arah horizontal. Nah, arah horizontal ini harus diakomodir oleh angkur tadi. Nah, ini ya teman-teman, ini harus dipersiapkan angkur ini bisa menahan gaya lateral seberat yang terjadi di sini. Selain itu juga dia menahan beban vertikal yang terjadi akibat distribusi beban yang terjadi tadi. Nah, itu bedanya prinsipnya dengan suspension dan cable stay adalah terkait di distribusi beban dan juga nanti ada penambahan penahan horizontal di sini. Itu mungkin terkait dengan penjelasan saya mengenai tipe-tipe bangunan atas dan juga elemen-elemen yang ada di bangunan atas dalam perencanaan jembatan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.